ibadah Rabu Gembira kita yang terakhir di tahun 2020. Nah, Kakak Ricis senang sekali di setiap ibadah adik-adik semuanya selalu semangat mengikuti setiap ibadah. Betul kan Kakak Neni? Betul. Terima kasih juga buat adik-adik yang selalu setia mengirimkan tugas dan dokumentasinya di grup Sekolah Minggu GB Selalu Gracia. Kakak-kakak Sekolah Minggu bangga sekali dengan anak-anak yang ada di rumah. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Siapkan hatinya untuk beribadah bersama kakak-kakak Sekolah Minggu. Kakak Tessa undang adik-adik semua untuk berdiri. Kita menyanyikan Mau Cinta Yesus. Anak-anak sekolah minggu yang cinta Tuhan
Adik-adik semuanya masih dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan, kita menyanyi lagu Cuit Cuit. Cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus sayang padamu. Yesus sayang padaku.
Shalom adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan Kakak Tessa dalam ibadah Rabu Gembira terakhir di tahun ini. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu ayo kita berdoa. Tapi adik-adik, kalau mau berdoa apa yang harus kita lakukan pertama? Benar, lipat tangannya. Setelah itu kita tutup mata, tunduk kepala. Kakak Tessa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga kami boleh beribadah di sore hari ini. Kami percaya Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, menuntun kami, membukakan hati kami agar apa yang kami dengar bisa kami serap, bisa kami mengerti supaya kehidupan kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan kali ini kita ambil dalam kitab Para Rasul pasalnya yang ke-23. Cerita ini bercerita tentang seorang anak kecil yang pemberani. Jadi pada suatu hari ada seorang bernama Paulus. Paulus ini sedang berjalan menuju ke kota Yerusalem. Setibanya ia di kota Yerusalem, ia memberitakan Injil di sana. Ia bercerita tentang kehebatan Tuhan Yesus. Ia bercerita bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat, luar biasa. Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Kakak Tessa juga suka sama Tuhan Yesus, cinta, sayang sama Tuhan Yesus. Tapi tahu tidak adik-adik, ada orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Makanya saat Paulus memberitakan tentang Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus di kota Yerusalem, orang-orang Yahudi ini tidak suka. Mereka karena tidak sukanya sama Paulus, mereka berencana jahat. Mereka ingin menangkap Paulus. Nah, orang-orang Yahudi ini berencana jahat. Karena rencana jahat mereka, tiba-tiba datanglah pasukan tentara Romawi yang mengambil Paulus dari tempat itu. Mereka membawa Paulus ke markas mereka. Karena Paulus sudah dibawa ke markas tentara orang Romawi, maka secara otomatis orang Yahudi ini tidak bisa menangkap Paulus. Tapi orang-orang Yahudi ini, orang-orang jahat ini tidak menyerah sampai di situ. Mereka berkumpul di suatu tempat. Mereka mengumpulkan banyak orang yang sama-sama tidak suka Tuhan Yesus. Dan mereka merencanakan rencana jahat di tempat itu. Mereka ada sekitar 40-an orang adik-adik. Banyak bukan? Nah, saat mereka sedang bercerita, sedang merencanakan tentang kejahatan mereka, ada seorang anak kecil. Dia datang di tempat itu dan tidak sengaja mendengar bahwa orang-orang Yahudi ini berencana jahat ke Paulus. Dia berpikir, waduh, ini nggak baik nih, orang-orang ini berencana jahat, bisa terjadi sesuatu yang buruk ke Paulus. Jadi anak kecil ini berlari sekuat tenaga. Dia berlari menghampiri kepala pasukan Romawi. Adik-adik, Kak Tessa ini jarang berlari. Adik-adik bisa contohkan tidak? Berlari itu seperti apa? Pintar, mantap banget. Nah, setibanya anak kecil ini di depan markas tentara orang Romawi, dia memberitahukan kepada kepala pasukan itu, "Bapak, tadi saya dengar kalau ada segelintir orang, ada sekitar 40-an orang yang berencana jahat kepada Paulus. Mereka ingin menangkap dan mereka ingin membunuh Paulus." Setelah anak kecil itu menceritakan tentang apa yang dia dengar tadi, anak kecil ini disuruh pulang. Kepala pasukan itu bilang, "Oke, terima kasih ya infonya, kamu boleh pulang." Lalu kemudian kepala pasukan ini, dia memberitahu kepada raja mengenai apa yang dia dengar dari anak kecil tadi. Lalu kemudian kepala pasukan itu memerintahkan tentaranya untuk membawa Paulus ke kota Kaisarea. Kota Kaisarea ini agak susah ya disebutnya.
Adik-adik, ayo kita sama-sama coba bilang kota Kaisarea. Kota Kaisarea. Sekali lagi. Kota Kaisarea. Pintar. Nah, pada malam harinya, para tentara Romawi ini membawa Paulus. Mereka sengaja membawa Paulus pada malam hari supaya orang-orang Yahudi ini tidak tahu bahwa Paulus akan dibawa ke kota Kaisarea. Mereka mengawal Paulus, mereka melindungi Paulus dan menjaga Paulus supaya Paulus tiba di kota Kaisarea dengan selamat. Lalu keesokan paginya, orang-orang Yahudi ini sudah menunggu nih di pinggir jalan. Mereka bertanya-tanya, kapan sih Paulus lewat? Kok nggak lewat-lewat? Sampai pada akhirnya mereka lelah menunggu Paulus. Namun Paulus tidak kunjung datang juga. Sampai pada akhirnya orang-orang Yahudi ini gagal lagi menangkap Paulus. Nah, adik-adik, ceritanya sampai di situ. Apa pelajaran yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama, kita harus menjadi orang yang pemberani, berani memberitakan Injil seperti Paulus tadi. Dia tidak takut, dia mau dibunuh, dia mau ditangkap, dia tetap memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, kita juga sebagai anak Tuhan harus berani seperti anak kecil tadi. Dia dengan sekuat tenaga pergi memberitahukan kepada kepala pasukan tentang apa yang ia dengar, tentang hal jahat yang ia dengar. Jadi adik-adik harus menjadi anak Tuhan yang pemberani, tidak boleh takut, apalagi untuk memberitakan Injil. Cerita kita sampai di sini hari ini. Ayo kita berdoa, ikuti Kakak Tessa berdoa ya. Kembali lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, ikuti Kakak Tessa berdoa, tapi suaranya harus kencang ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang pemberani, takut Tuhan, cinta Tuhan, dan berprestasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, sekian adik-adik. Dadah. Sampai jumpa lagi tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik di rumah, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak Neni percaya semua adik-adik di rumah diberkati melalui cerita yang dibawakan Kakak Tessa tadi. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Ikuti Kakak Neni berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai mengikuti ibadah Rabu Gembira. Kami percaya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang cinta Tuhan dan berprestasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tetaplah menjadi generasi Yang cinta Tuhan dan berprestasi.